Perkenalkan, nama saya Darren Lee. Dan saya Sandia Jonathan. Pada video ini kami akan mempresentasikan tentang proyek fisika kami yang berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa untuk bangunan 3 lantai dengan menggunakan konsep bracing gabungan. Pertama-tama, kenapa sih kita melakukan penelitian ini, Sandia? Tentu saja karena Indonesia adalah sebuah negara yang merupakan pertemuan dari berbagai lempeng-lempeng bumi. Oleh karena itu, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat sering terjadi gempa. Bukan benar begitu? Benar sekali. Oleh karena itu, kita sebagai orang Indonesia, kita harus mampu membuat bangunan yang tahan gempa. Benar kan? Ya, betul, Sandia. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ke teori-teori yang kami gunakan untuk melakukan proyek ini. Pertama-tama sebelum kita membahas tentang rancangan bangunannya, tentunya kita harus membahas tentang ketentuan-ketentuannya dulu. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada dimensi model bangunan. Jadi si luas bangunan ini hanya boleh 7x7 sampai 15x15 cm luasnya. Kemudian tinggi per lantainya harus 10 cm. Jumlah lantainya harus ada 3. Dan tinggi total bangunan harus 30 cm. Nah, hal ini artinya setiap kolom bangunan harus terdiri dari 3 kayu balsa yang tingginya 10 cm agar dia tidak melebihi tinggi maksimum, namun tetap menemui si ketentuan tinggi per lantainya 10 cm. Kemudian untuk materialnya kita menggunakan kayu balsa 6x6 mm. Dan kemudian bangunan tersebut akan diletakkan pada papan MDF sebagai pijakannya. Untuk bracing hanya diperbolehkan pada lantai 2 dan 3. Lantai 1 tidak diperkenakan memiliki bracing apapun. Ini ada contoh-contohnya ya. Kemudian kolom sudah saya jelaskan tadi, terdiri dari 3 segmen yang panjangnya 10 cm agar tidak melebihi batas. Kemudian pembebanan. Pembebanan akan diletakkan pada paling atas. Beban ini sebesar 2 kg. Dan di sini ada gambar dari skema pengujiannya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan lainnya. Model bangunan tidak boleh melebihi luas yang telah ditetapkan 15x15 cm. Kemudian tiang kolom tidak boleh terdiri dari beberapa kayu balsa. Jadi cuma boleh 1 ya. Kemudian tidak diperkenakan menggunakan bracing kecil sebagai penyiku. Dan ini yang saya maksud tadi, untuk kolomnya harus terdiri dari 3 segmen 10 cm karena tidak diperbolehkan 1 segmen 30 cm. Kemudian ukuran lantai harus tetap sama, tidak boleh semakin kecil. Dan bracing pada lantai dasar tidak diperbolehkan. Jumlah kolom juga tidak boleh lebih dari 4. Untuk balok masanya sudah ditentukan 2 kg. Balok masa terbuat dari logam ya BTW. Kemudian untuk proses pengujiannya akan dilakukan 6 kali pada meja getar. Nah, ini akan dilakukan secara vertikal dan horizontal pada frekuensi 6 Hz, 12 Hz, dan 21 Hz. Jadi total 6 kali ya. Untuk setiap frekuensi dilakukan pengujian selama 30 detik. Oke, setelah membaca ketentuan tersebut, sekarang kita langsung saja lihat desain yang telah kita buat. Oke guys, ini adalah rancangan yang telah kita buat. Untuk ukuran-ukurannya bisa kalian lihat sudah dituliskan di layar. Kemudian untuk alasan mengapa kami memilih desain ini. Jadi desain ini saya buat ada 3 warna bracingnya. Yang pertama bracing warna merah pada lantai 3. Nah, dia itu berfungsi untuk menahan gaya horizontal yang diterima oleh kolom-kolom bangunan. Jadi bisa kalian lihat di sini. Dia menahan si gaya horizontal. Kemudian untuk bagian ini, dia juga menahan gaya vertikal yang datang dari puncak bangunan. Begitu juga dengan bracing hijau. Bracing hijau juga menahan si gaya vertikal. Namun si bracing hijau dia juga menghantarkannya pada si bracing biru ini. Nah, jadi pada bracing biru dia selain menahan gaya vertikal yang datang dari bracing hijau, dia juga sama seperti bracing merah, dia menahan gaya horizontal yang datang dari kolom-kolom bangunan. Jadi tujuan kami membuat bracing seperti ini adalah agar
si gaya vertikalnya ini dapat terdistribusi ke semua kolom bangunan. Dengan begitu kami yakin bahwa bangunan ini dapat bertahan dari gempa dengan baik. Nah, kurang lebih untuk distribusi gaya vertikalnya seperti ini ya guys. Halo guys, sekarang kita akan memulai proses dari pembuatan. Yang namanya bangunan tahan gempa. Nah, di sini kita udah punya alat dan bahannya. Pertama, kita ada kayu balsa, Cutter juga nih, cutter udah siap. lem tembak, Ini kita juga punya garis. dan alat tulis. Oke. Langsung kita mulai aja ya. Oke guys, jadi untuk pembuatan ini kita harus pertama potong si kayu balsanya dulu. Nah, untuk kayu balsa ini kita membutuhkan 12 potong yang panjangnya 10 cm, 12 potong yang panjangnya 13,8, 8 potong yang panjangnya 11,77 cm, 8 potong yang panjangnya 11,56 cm, dan 4 potong yang panjangnya 9,4 cm. BTW untuk spesifikasinya, ini kayu balsanya tebal 6x6 mm ya. Oke, mari kita mulai. Setelah kayunya dipotong-potong, sekarang kita akan mengelem potongan-potongan kayu tersebut hingga membentuk suatu bangunan. Oke guys, karena struktur dasarnya sudah jadi, lagi di finishing sama Santir, kita bakal pasang bracing di sini. Jadi untuk bracingnya kita pakai kayu yang panjangnya 11,56, 11,77, dan 9,4. Untuk bracing yang ukuran 11,56 dan 11,77 kita potong dulu ujung-ujungnya menjadi sudut seperti ini agar dia bisa ya. Oke, langsung aja kita mulai. Karena kita sudah jadi bangunannya, sekarang kita ngapain Santi? Kita uji bangunannya. Gimana? Apakah bangunan ini bisa tahan untuk menghadapi gempa atau tidak? Oke, langsung saja ke proses pengujian. Pertama-tama kita akan meletakkan beban sebesar 2 kg di atas bangunan tersebut. Dan kemudian untuk pengujiannya, karena kita tidak memiliki mesin getar, maka kita menggunakan 2 buah paralon kecil dan menggetarkannya di bawah alas dari bangunan tersebut. Nah, seperti yang bisa dilihat, bangunan ini masih bertahan setelah digetarkan beberapa kali. Melihat hasil proses pengujian ini, maka kami memutuskan bahwa desain ini yang akan kami lombakan pada perlombaan Unpar Creation 2024 nanti.
gue gemeteran juga deh. Ada sedikit jatuh, Pak, itu? 21 Maret secara vertikal bisa bertahan seperti ini. Bisa, amin, bisa bertahan. Amin, harus bertahan. Kita kelihatan gak gerak. Udah, ya, udah cukup, udah bertahan, udah terbukti. Yes! Kita bertahan! Kita bertahan. Nyatakan hujannya. Siapa yang lain? Hah? Sejauh ini masih bisa. Ayo, Carpenter, spek. Bismillah, bisa bertahan. Bisa, harus bisa. Harus bisa. Salah. Yes! Berhasil. Masih juga kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hal ini. Akhir kata, saya Karel Dexter. Dan saya Devan Juven. Selamat dan sampai jumpa di tayangan ISC selanjutnya. Baik, jadi begitu adalah pelaksanaan dari Parahyangan Creation 2024. Nah, jadi ini ada bangunan yang kami lombakan, masih utuh. Oke, jadi untuk hasil dari lomba, kami berhasil lolos kategori last standing. Artinya bangunan kami dapat bertahan dari semua frekuensi gempa, baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, kami tidak memenangkan nominasi untuk efisiensi bangunan. Hal ini dikarenakan karena bracing pada bangunan kami terdapat bracing yang tidak menahan gaya horizontal, yaitu bracing yang terdapat pada yang ditunjuk oleh Sandia saat ini. Oke, oleh alasan itu kami tidak memenangkan kategori efisiensi. Nah, untuk menjawab rumusan masalah kami, bagaimana sih cara membuat struktur bracing efisien? Jadi intinya, dalam membuat struktur bracing, kita harus membuat semua bracing tersebut dapat menahan gaya horizontal dan vertikal. Dan yang kedua, bagaimana sih bangunan kami bisa bertahan dari gempa itu? Yang pertama-tama, tentunya bracing-bracing ini berkontribusi dalam menahan baik gaya vertikal maupun horizontal. Dan faktor kedua adalah kekakuan dan kelenturan. Jadi maksudnya ada kekakuan dan kelenturan itu adalah bracing ini mampu menahan gaya gempa yang sedikit dengan kelenturan. Namun apabila terjadi gempa yang besar, bracing ini cukup kaku untuk menahan gempa tersebut. Jadi itulah hasil dari proyek fisika kami kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.